Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sauda Fauziah Lubis dari kelas 1B Prodi Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Landasan Sosiologi Pendidikan. Landasan sosiologi merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi meliputi 4 bidang. 1. Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah. 3. Hubungan antara sekolah dan komunitas. 4. Hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status. Adapun ciri-ciri sosiologi: 1. Empiris, 2. Teoritis, 3. Komunilatif, 4. Nonetis. Ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Manusia sebagai individu, bermasyarakat dan berbudaya. Proses sosial. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Pendidikan merupakan suatu peranata sosial. Ada berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumber perolehannya, landasan pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. B. Landasan filosofis pendidikan, asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. C. Landasan ilmiah pendidikan, asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. D. Landasan yuridis atau hukum pendidikan, asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Peranata dan ruang lingkup landasan sosial pendidikan, sosiologi pendidikan. Kehidupan masyarakat dipastikan satu kesatuan dengan budaya. Sosialisasi mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya, yang dengan demikian kemungkinan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Peranata sosial yang berperan adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, media, massa seperti televisi. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. 2. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama. 3. Negara melindungi warga negaranya. 4. Selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. 1. Paham individualisme. 2. Paham kolektivisme. 3. Paham integralistik. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. 1. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Sejarah lahirnya sosiologi pendidikan. Sosiologi lahirnya dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandang tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial. Mengingat banyaknya realitas sosial, maka lahirnya berbagai cabang sosiologi seperti sosiologi kebudayaan, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi pengetahuan, dan sosiologi pendidikan. Tujuan sosiologi pendidikan diajarkan atau dipelajari ialah untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi pengetahuan melalui eksplanasi, prediksi, dan utilisasi terhadap segala bentuk yang ada dalam fenomena sosial dan juga fenomena pendidikan. Pengertian landasan antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata dari anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. 1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal. 2. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat. 3. Dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia. 4. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat. Pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat.
Perbedaan geografis mencakup perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor geografis seperti letak daerah, misalnya pantai, daerah pegunungan, daerah tropis, daerah subtropis, daerah subur, daerah tandus, dan sebagainya. Hal-hal tersebut di atas juga mempengaruhi sistem nilai budaya yang dianut oleh warga masyarakat, yang dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung di masyarakat yang bersangkutan. Implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. 2. Pemberian pendidikan kecakapan hidup. Aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. 1. Model pembelajaran berbasis budaya lokal. 2. Metode pembelajaran karya wisata. 3. Pembelajaran dengan modeling. Penerapan landasan antropologi terhadap BK. Sebagai seorang konselor dalam ranah pendidikan, sudah selayaknya dan sepantasnya kita harus memahami terlebih kajian tentang landasan antropologi agar bisa diterapkan dalam proses pemberian layanan di sekolah. Implikasi budaya terhadap peserta didik. 1. Pendidikan dan budaya. 2. Menurunnya angka kelahiran. 3. Tuntutan atau tekanan pada anak. 4. Penganiayaan pada anak. 5. Homeless. Sejarah perkembangan antropologi. Pada fase pertama, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Fase kedua, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi keterangan karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. Landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. A. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi. Adapun masyarakat definisikan oleh Ralph Linton sebagai berikut: setiap kelompok manusia yang telah hidup dalam bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. B. Pendidikan sosial dan enkulturasi. Bagaimana kita maklumi, manusia berbeda dengan hewan yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri yang diperoleh sejak kelahirannya. Ia belum memiliki sistem nilai, norma pengetahuan, adat kebiasaan, serta belum mengetahui dan belum dapat menggunakan dengan tepat berbagai benda sebagai hasil karya masyarakat. C. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. 1. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat. 2. Fungsi sosialisasi. 3. Fungsi integrasi sosial. 4. Fungsi mengembangkan kepribadian individu anak. 5. Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. 6. Fungsi inovasi. Pendidikan formal antara lain berlangsung di dalam keluarga pergaulan anak. Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Fungsinya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. Lingkup pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kepemerdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja serta pendidikan kesejahteraan. Hanya ini yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.